Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita masih bahas soal UTBK supaya teman-teman semuanya bisa lulus ya, masuk ke universitas yang diinginkan kayak gitu. Oke. Kita mulai aja untuk soal yang pertama. Pernyataan yang benar tentang. Oke, di sini ada asam fosfat, asam sulfat, dan asam perklorat. Oke, kita cek. Asam perklorat merupakan oksidator terkuat. Oke. Kalau kita lihat ya, ini HPO4, H2SO4, HClO4, oke. Ini terdapat ada unsur P, S, sama Cl. Oke, kalau kita lihat dalam tabel periodik, P itu golongan 5, S itu golongan 6, Cl itu golongan 7. Oke, teman-teman ingat ya, golongan 7 ya kan semakin mudah menangkap elektron. Kalau dia semakin mudah menangkap elektron, berarti dia akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Oke, kalau dia mengalami reaksi reduksi, berarti dia disebut sebagai oksidator. Oke, jadi di sini oksidator terkuat itu adalah Cl, yaitu asam HClO4. Maaf ya, ada suara karena di sebelah ada lagi bangun. Oke, jadi reduksi itu adalah apa? Kalau suatu zat itu mengalami reaksi reduksi, jadi dia disebut adalah oksidator. Oke, jadi di sini HClO4 itu merupakan oksidator terkuat. Ini benar ya, berarti nomor 1 benar. Sekarang cek yang kedua. H3PO4 merupakan asam terlemah, benar ya? Jadi kalau misalnya ini semakin mudah dia mengalami reaksi reduksi, berarti ini tadi sebagai oksidator ya. Dan teman-teman perlu tahu ya, kalau dari sini, jadi PO4 ini, H3PO4 itu merupakan asam lemah. Oke, asam lemah atau asam terlemah kayak gitu. Sedangkan S di sini itu dari H2SO4 itu berarti dia asam kuat. Tapi asam yang paling kuat itu adalah asam perklorat. Oke, jadi yang pernyataan yang kedua juga benar. Cek lagi untuk yang ketiga. Pada konsentrasi 0,1 molar, larutan H2SO4 memiliki pH terendah. Oke, teman-teman ingat kalau ini kan asam ya. Kalau asam itu berarti pH terendahnya berarti dia mendekati ke angka 0 dong. Semakin dia mendekati ke 0 berarti dia semakin kuat gitu. Di sini kenapa dia asam sulfatnya itu dia makin kecil nilai pH-nya? Karena gini, karena dia memiliki jumlahannya itu lebih banyak yang dihasilkannya gitu. Jadi kan H3PO4 terus ini H2SO4 terus di sini HClO4. Oke, ini kan terionisasinya kan tidak sebagian ya. Misalnya nilai alfanya misalnya sekitar 0,1 misal. Ini kan asam kuat. Ini asam kuat. Berarti suara lagi maaf. Ini nilai alfanya 1, ini alfanya juga 1, ya kan? Karena dia merupakan sama asam kuat. Kalau ini kita ionin, ini kan valensi asamnya ada 2. Ya kan? Ini valensi asam ada 2. Ini valensi asamnya ada 1, ya kan? Berarti semakin besar perkaliannya ini, berarti nanti pH-nya itu semakin kecil. Gitu ya. Jadi semakin rendah pH-nya. Berarti ini benar. Natrium fosfat merupakan basa paling kuat dibandingkan dengan natrium sulfat dan natrium perklorat. Oke. Sekarang di sini adalah garam ya. Ini garam. Oke, teman-teman perhatiin. Nih, Na3PO4, ya kan? Ini berasal dari apa? Ini dari NaOH dan H3PO4, ya kan? Ini basa kuat, ini asam lemah, ya kan? Otomatis yang menang yang kuat dong, ya kan? Berarti ini sifatnya adalah basa. Kayak gitu. Kalau ini berarti NaOH dengan S4 sama-sama kuat, berarti bakalan netral dong, ya kan? Ini juga sama-sama makin netral. Berarti yang sifatnya paling basa itu adalah natrium fosfat. Berarti ini juga benar, oke? Jika keempatnya benar, berarti ini optionnya adalah yang E. Bisa ya? Oke. Maaf sekali lagi suara tetangga berisik. Oke. Yang selanjutnya soal yang kedua. Sejumlah 200 mili larutan HCN 0,3 molar itu dicampurkan dengan 100 mili larutan KOH 0,3 molar. Oke. Jadi ini ceritanya gini. HCN itu asam ya, asam cyanida, asam lemah. Direaksikan dengan KOH. Oke, setelah direaksikan terbentuk campuran dong. Nah, ke dalam campuran ini direaksikan lagi NaOH, ditambah NaOH. Nah, setelah penambahan ini, pH yang terbentuk itu berapa? Kayak gitu ceritanya. Oke, sekarang kita buat dulu nih yang awal, yang sampai di sini dulu ya.
Kita kerja sampai di sini. Jadi kita buat dulu nih campuran dari asam cyanida. Berarti buat reaksinya HCN ditambah dengan KOH. Ini kan asam ditambah basa, nanti hasilnya jadi garam. Yaitu KCN ditambah H2O. Oke. Ini yang diketahui adalah kemolaran sama volumenya, berarti kita bisa cari molnya ya. Oke. Ini kan gini. Ini konversi, apakah mau dijadikan ke mol satuannya, mau volumenya dijadikan konversi ke liter, nggak masalah. Oke, teman-teman, tergantung yang nyamannya, yang enaknya itu yang mana, kayak gitu. Oke, kalau saya nih saya tinggal kalikan aja, karena saya yang paling ribet angka koma-koma. Oke, jadi ini sama dengan volume dikali kemolaran, ya kan? Berarti 200 mili dikali kemolarannya itu 0,3, ya kan? 200 kali 0,3 berarti ini sama dengan 60. Oke, tapi ingat ini satunya milimol karena saya nggak ubah mililiternya. Ini untuk milimol dari HCN, terus kita cari sekarang milimol dari si KOH. Oke, dengan rumus yang sama, berarti 100 mili dikali 0,3, berarti ini 30 milimol. Oke, teman-teman hati-hati ya. Kalau teman-teman buat satuannya milimol, yang satunya lagi harus milimol. Nggak boleh 1 milimol, 1 mol. Gitu. Nanti pengurangannya kacau. Oke, sekarang cek dari C lagi. Ini sama reaksinya udah setara ya. Jadi reaksinya tuh harus setara dulu. Ini mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa. Ini 60, ini 30. Oke, ini nggak ada, ini nggak ada. Kita cari yang namanya reaksi pembatas, yaitu molnya dibagi dengan koefisiennya. Oh, putih garis depan. Memang. Oke, ini 30 dibagi 1, ini saya baginya 30, 60 bagi 1, ini juga 60. Oke, berarti ini kalau ini jadi reaksi pembatas ya, KOH-nya. Oke, KOH sebagai pereaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Jadi yang mula-mulanya dia 30, yang bereaksinya juga 30, berarti dia habis semuanya. Oke, untuk mencari ini berapa yang bereaksi, pakai perbandingan koefisien ya. Berarti koefisien yang dicari yaitu HCN 1 dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatasnya yaitu 1 dikali dengan mol dari reaksi pembatasnya yaitu 30. Oke, berarti ini 30. Nah, saya untuk cara ini juga sama. Nah, ini dia. Oke. Nah, setelah itu katanya setelah terjadi reaksi ini kita campurkan lagi dengan NaOH. Oke. Ini yang kemudian setelah dicampurkan. Berarti kita harus cari milimol. Ini berarti kita harus ubah ya. Ini kan udah dalam gram. Kita harus jadikan dia milimol supaya dia sama semua satuannya. Oke, gini deh. Kita jadi mol dulu karena dia gram. Berarti kan massa per mr. Masanya yaitu 0,8 dibagi 40. Ya kan? Berarti ini sama dengan kalau kita jadikan ke milimol langsung aja ya. Ini berarti 20 milimol. Oke, kita buat reaksinya. Nah, reaksinya sekarang kita buat reaksi karena kan yang bersisa adalah asamnya, ya kan? Berarti asamnya yang bereaksi dengan si NaOH-nya. Oke, NaOH ini menjadi NaCN ditambah H2O. Oke, buat mula-mula reaksi sisa. Yang mula-mulanya berarti yang sisanya ya. Ini 30. Ini tadi 20. Oke, cari reaksi pembatas lagi. Ini reaksinya udah setara ya. Ini oke, sama. Ini 20, maksudnya koefisiennya sama. Jadi yang paling kecil ini 20, ya kan? Ini habis. Berarti ini juga 20, ya kan? 1 per 1 dikali 20. Berarti ini 20. Berarti ini masih ada sisa 10. Oke, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini berarti pakai reaksi pembatas juga ya. Berarti sama koefisiennya, berarti jumlah milimolnya juga sama. Dah, ini dia. Teman-teman perhatiin deh, yang sisa itu apa? Oke, yang sisa ini kan HCN ya. HCN ada, sisanya garamnya ada. Berarti ini apa? Good. Ini adalah buffer. Oke, kalau dia buffer, berarti ini buffer asam ya. Kita buat rumusnya. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam gitu ya, dibagi dengan mol garam. Oke,
Ka-nya di sini diketahui berapa ya? Oh iya, ini ada 5. 5 dikali 10 pangkat min 10 dikali mol asam. Oke, perhatiin, mol asam yang sisa itu yang kita pakai. Nah, ini udah yang akhir ya. Jadi ini kita nggak pakai lagi. Jadi ini tadi yang dipakai untuk reaksi selanjutnya. Jadi yang sisa itu adalah ini. Ini yang kita pakai, yaitu 10 milimol. Sedangkan garamnya, di sini kan karena ada dua reaksi ya, berarti ada dua garam yang terbentuk. Ini satu, ya kan? Satu lagi yang ini. Oke, berarti garamnya 10, kok 10 sih? 30. 30 ditambah 20. Oke, berarti kita buat di sini aja ya. 5 dikali 10 pangkat min 10 dikali, ini berarti 10 per 50, ya kan? Berarti 1/5. 1/5 berarti berapa tuh? 1/5. Oke, gini deh. Ini 5 dikali 10 pangkat min 10. Ini berarti 1/5. 5-5-nya coret, ya kan? Berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, 10 berarti kita di sini cari berapa nilai pH-nya, ya kan? pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Berarti sama dengan min log 1 kali 10 pangkat 10 sama dengan 10. Oke, jadi pH-nya adalah 10. Lihat ya, ini kita dua step loh, reaksinya. Ada dua tahap reaksinya. Jadi teman-teman perhatikan yang mana data yang kita pakai untuk reaksi ini. Ini kita pakai ada reaksinya ada 2 kali ya. Stepnya ada 2 kali. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida. Oke, ion sekarang kalium klorida. Oke, kalium klorida. Terus MR-nya sudah diketahui dan mol magnesium. Oke, magnesium klorida 500 gram air. Massa KCl yang harus dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama. Oke, nih kita kerjain gini deh. Ini diceritain gini. Jadi KCl itu ditambah dengan MgCl, begitu. Dan ternyata hasil campuran ini titik bekunya itu sama dengan punya glukosa. Ini dia. Oke, jadi kita ikutin ini aja ya, step yang ini. Nah, ini titik beku ya, berarti kan titik beku delta TF sama dengan KF dikali molal dikali I, kalau dia elektrolit. Jadi ini adalah elektrolit, ya kan? Ini non. Oke, berarti di sini udah diketahui, kita cari molnya siapa? Maudi udah diketahui molnya. Oh iya, ini mol glukosa belum ya? Oke, gitu aja. Jadi KCl, oke, molarnya KCl, nih, karena kan KF nanti bakal sama kan, karena pelarutnya adalah air, jadi ini kita pakai. Berarti molalnya KCl ditambah dengan, ini MgCl2 ya, oke, molalnya KCl dikali I ditambah molalnya MgCl2 dikali I, ya kan, rumus yang ini sama dengan, ya kan, molal masanya, ya kan, pelarutnya belum. Berarti ntar dulu, ini sama dengan glukosa kan, berarti molal ya dikali dengan pelarutnya, berarti ini molal dari si glukosa. Oke, kita buat rumus nih. Kalau untuk molal itu kan yang ini ya, pakai rumus cepat ini ya. Molal sama dengan massa per mr dikali 1000 per pelarut, ini satuannya gram. Kayak gitu kan. Jadi ini kan nggak ada nih. Yang ditanya itu adalah si KCl ya. Nih, kalium klorida. Berarti massa KCl dibagi dengan mr-nya 74. Ya kan? Terus dikali dengan, I-nya. Kita cari I-nya. KCl itu kan cari I-nya ya. Nih, ini kan nggak diketahui ya berapa alfanya. Berarti itu nanti nilai I sama dengan nilai M. Oke, karena KCl dan MgCl2 di sini itu adalah merupakan larutan elektrolit. Berarti kita ionin ini K plus ditambah Cl min. Nilai M-nya itu nilai koefisiennya ini ya, dijumlahin ya. Ini sama dengan 2. Oke, ini kita kali 2 ditambah
Si MgCl2 udah diketahui nih molnya nih, yaitu 0,05, oke, dikali, oke, kita cari nilai, nilai N ya. Ini diionin, Mg2 plus ditambah ini 2 ke depan, 2 Cl main. Jadi N-nya sama dengan 3. Oke, ini dikali 3. Ah, nih. Ini kan tadi harus kali 1000 per volume. 1000 per masanya pelarut, ya kan? Di sini kedua-duanya diketahui bahwa mereka larut dalam 500 gram air, ya kan? Berarti ini adalah molnya dikali Van Hoff-nya. Nah, dikali 1000 per volume airnya yaitu 500. Oke, sama dengan gulanya yaitu masanya 90, mR-nya 180 dikali 1000. Oke, kalau gulanya nih dalam 1 kilogram air ya, berarti ini kita 1000 gram. Nah, oke, berarti bisa ya, ini coret-coret, ini ke sini jadinya ini 2, ya kan? Jadinya gimana nih perkaliannya nih? Ya kan, ini jadinya, oh iya, ini kita jadikan X aja ya. Jadi nanti takutnya mol nih, ini X aja. Ini kan 2X, 4X, ini kan ini ke sini, ini coret nih, ini coret, ini kan 2. Mana di sini? Ini kan 2. Ini 2, berarti, nah, ini dia. Ini jadinya, ini ke sini, 2X per 74 ditambah ini ke sini yaitu 0,15, ya kan? 0,15, ini ke sini kan tadi coret ya, berarti jadinya 0,25. Oke, berarti ini kalau misalnya udah kita pada kalian silang lanjut ya, ini X-nya sama dengan 3,7 gram. Kayak gitu. Berarti ini jawabnya adalah yang B. Oke. Jadi teman-teman perhatikan caranya ya. Tentuin dulu. Jadi yang dia elektrolit itu dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Oke, ini dia ke sini tadi. Nah, sedangkan ini adalah pelarutnya. Ini molnya nih, ini pelarutnya. Karena kan dia dilarutkan dalam 500 gram air. Sedangkan kalau yang glukosanya dia dilarutkan dalam 1000 dalam 1 kilogram air. Kayak gitu. Oke, bisa ya. Next lagi, nih, ini soal yang terakhir untuk part yang ini. Oke, nih. Dari sebanyak 0,1 gram padatan CaF2. MR-nya nih diketahui dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu tersebut ini kurva kelarutan dari CaF2 ya sebagai fungsi konsentrasi NaF. Jadi ini diberikan pada gambar di atas. Jika ke dalam larutan ditambahkan 0,05 mol NaF, padatan CaF yang mengendap berapa? Oke, caranya gini. Ini kita harus cari dulu dalam keadaan seperti ini. Nih, perhatikan kurvanya ya. Ini kan dia 0,1 gram. Ya kan? Di sini katanya NaF-nya itu yang ditambahkan 0,05. Kita cek nih yang mana nih. Ini kan 0,05 nih. Ini kan konsentrasi NaF nih, yang garis lurus horizontal. Ini 0,05-nya. Oke. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat 0,05 NaF, kita buat sini ya, 0,05 NaF, oke. Maka kelarutannya dari CaF itu kita lihat, kita tarik garis kurvanya nih, garis lurus ini, ya kan? Nah, ke sini. Oke, berarti CaF-nya 10 pangkat min 3 ya ini ya. Berarti ini sama dengan 10 pangkat min 3. Oke, yang ditanya dalam keadaan seperti ini berapa padatan CaF-nya yang mengendap? Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pusing nih kata-kata seperti ini, nggak lihat aja dalam grafiknya. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya yang ditanyakan berapa CaF yang mengendap? Kayak gitu. Oke, berarti kita buat rumusnya ini, kemolaran itu ini kan karena gini, ini kelarutan ya. Jadi kelarutan itu ini S. Kelarutan itu sama juga dengan kemolaran. Berarti rumusnya mol per volume. Gitu. Oke, berarti ini kita tadi kelarutannya 10 pangkat min 3. Terus ini yang kita cari itu adalah
masanya. Oke, kita buat rumus yang ini aja deh supaya teman-teman nggak ragu. Massa molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Oke, jadi di sini masanya yang kita cari berapa? MR-nya itu adalah 78 dikali ini 1000. Ini dia dalam 1 liter ya tadi ya. Nih 1 liter, berarti ini 1000. Oke, berarti ini coret-coret, ini habis, berarti X masanya ya. Masanya itu sama dengan 0,0 sekian atau 78. Ini kan 78 kali 10 pangkat min 3 kan. Nah, ini kalau kita buat ini gram. Oke, supaya min 3-nya hilang, ini berarti sama dengan 78 miligram. Karena ini satuannya miligram juga. Oke, jadi yang melarut, yang mengendap itu, jadi pada 0,05 NaF ini, itu massa CaF yang dapat dilarutkan itu sebesar ini. Oke, jadi ini yang dilarutkan. Oke, yang ditanya itu adalah berapa yang mengendapnya. Jadi, berapa yang mengendap jika yang terlarutnya itu 78. Di sini kan diketahui bahwa massa CaF-nya itu adalah 0,1. Berarti kita kurangin dong, ya kan? Berarti yang mengendapnya itu sama dengan padatannya yang 0,1 gram tadi itu dikurang dengan yang bisa dilarutkan, yaitu 78 miligram. Oke, jadi ini kan 0,1 gram kita jadikan ke gram berarti jadinya 100 ya. Oke, 100 miligram dikurang 78 miligram berarti ini sama dengan 22 miligram. Oke, jadi massa dari atau padatan CaF itu atau kalsium fluorida yang mengendap itu sebanyak 22 miligram. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Nah, saya rasa demikian dulu untuk part yang ini. Nanti kita lanjut lagi untuk soal-soal selanjutnya. Oke, dan jangan lupa harus banyak belajar ya. Jangan lupa di subscribe dan share. Terima kasih.